Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar penganut Islam di dunia karena hampir 87% masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Kameraman, kamu tahu nggak proses kedatangan Islam ke Indonesia itu gimana? Kamu nggak tahu nih. Aku tahu. Apa tuh tah? Kajian mengenai kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia masih menjadi perdebatan para ahli. Setidaknya, perdebatan mengenai kedatangan Islam dan Islamisasi di Indonesia mencakup 3 masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa agama Islam, dan waktu kedatangan Islam ke Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran dan penelitian yang dilakukan para ahli memunculkan berbagai teori yang berisi 4 teori. Teorinya ada di sini. Nah, buat teori, aku ngajak teman aku satu, namanya Regina. Regina, sini, Reg. Teori pertama akan dibacakan oleh Regina, yaitu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat. Ilmuwan asal Belanda, J. Pitjnapel merupakan orang pertama yang mencetuskan teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Teori Mekah akan dibacakan oleh aku. Teori Mekah, teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat, yaitu Van Leer, T.W. Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Makkah. Melalui para jemaah haji dan peziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Lalu ada teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Hussein Jajadiningrat, Pangeran Arya Hussein Jajadiningrat fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintas jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. Baiklah, saya Azam Al-Fatar Mulia akan menyampaikan tentang teori Cina. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Xuanzi, sejarawan Tionghoa, ini melihat peran pedagang muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran agama Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Nah, aku bakal jelasin metode penyebaran Islam di Indonesia. Metode penyebaran Islam di Indonesia ada 5, yaitu 1. Perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan kesenian. Aku bakal jelasin metode perdagangan. Metode perdagangan yaitu Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Ahmad Syafrizal dalam penelitiannya yang berjudul Sejarah Islam Nusantara dalam jurnal Islamua 2015 menyebutkan sejak awal abad Masehi, kaum pedagang asing sudah mengunjungi beberapa pelabuhan di Nusantara seperti Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Untuk melalui perkawinan, kayaknya kawan aku lebih tahu deh. Baiklah, selanjutnya tentang masuknya ajaran agama Islam melalui perkawinan. Perkawinan menjadi salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad 11 hingga abad ke-13 Masehi. Windrati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia, SMA atau MA, menyebut, umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Oleh karena itu, para putra-putri kerajaan yang akan dipersuntingkan harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini menjadi adil besar dalam persebaran Islam di Indonesia. Dan nomor 3, Bentar, mereka main jelasin. Capek ya, Ceh, kamu jelasin ya melalui pendidikan. Tadi kan udah jelasin sama Azam melalui perkawinan. Aku keluar dulu ya. Dadah.
Oke, melalui pendidikan. Jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru. Salah satunya yaitu Nusantara. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah berdagang, melainkan murni menjalankan misinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru yang belum menyentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dibimbing oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan akhirnya bisa berkembang luas hingga ke Indonesia bagian timur. Baiklah, saya Nabila akan menjelaskan masuknya agama Islam melalui politik. Lewat media politik, umumnya penyebaran ajaran Islam dapat dilihat dari pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah. Contohnya, seperti di kawasan Maluku, Ternate, dan Tidore, serta Sulawesi seperti Bone dan Gorontalo, terjadi perubahan corak kerajaan dari Hindu menjadi Islam. Selain itu, ada pula sejumlah raja yang memutuskan untuk masuk Islam. Dengan demikian, politik juga berperan besar sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Baiklah, selanjutnya tentang masuknya ajaran agama Islam melalui kesenian. Alasan kesenian menjadi salah satu media dakwah penyebaran Islam karena ajaran yang disampaikan dapat mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Seni sebagai media dakwah penyebaran Islam ini dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan lain-lain. Umumnya, media seni yang digunakan untuk penyebaran ajaran agama Islam adalah wayang, tembang, dan lagu gamelan.